Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sebuah mekanisme percobaan, di mana percobaan ini dengan judul sintesis zeolit dari abu sekam padi. Namun sebelum jauh-jauh ke dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Galang Anugrah Putra Lamato. Saya dari program studi kimia jurusan kimia Universitas Negeri Gorontalo. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, di sini yang pertama adalah preparasi sampel, dan sesuai dengan judul ya, dimana sintesis zeolit dari sekam padi. Intinya sampel yang digunakan pada kesempatan kali ini yaitu sekam padi atau abu sekam padi, dimana lokasi pengambilan sampel yang kami lokasi yang kami tempuh ya, atau lokasi yang kami jadikan tempat pengambilan sampel yaitu di mana di Desa Iloheluma di Kecamatan Tilongkabia, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan percobaan ini kami menggunakan sekam padi yang berwarna orange, dan nantinya sekam padi ini tidak serta-merta langsung digunakan, tetapi dibakar dulu sehingga menjadi abu, karena abunya ini yang akan nanti kita akan uji coba ataupun akan kita praktikumkan atau kita akan sintesis menjadi solid. Oke, lanjut. Tujuannya, tentunya tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mensintesis zeolit dari abu sekam padi. Dimana juga kita akan membuktikan bahwa apakah benar ya zeolit ini bisa disintesis dari abu sekam padi. Oke, kita masuk ke prosedurnya. Prosedur bagaimana cara mensintesis zeolit dari abu sekam padi. Langkah pertama yaitu menimbang sampel tadi abu sekam padi ya dalam massa 15 gram menggunakan neraca analitik dengan 3 perbandingan. Jadi nantinya ada 3 perbandingan dari masing-masing sampel. Kemudian menimbang NaOH menggunakan neraca analitik dengan komposisi berbeda sebanyak 10 gram, 8,75 gram, dan 7,5 gram. Jadi nantinya ada 15 gram yang berbeda. Itu akan ada juga NaOH yang memiliki jumlah berat yang berbeda. Ada yang 10 gram, 8,75 gram, dan 7,5 gram. Kemudian menambahkan setiap 10 liter air suling dalam sampel tadi yang sudah disediakan. Kemudian menimbang 3,75 aluminium sulfat ya, menggunakan neraca analitik. Kemudian menambahkan masing-masing 15 ml air suling ke dalam larutan atau ke dalam sampel tadi. Kemudian mencampurkan larutan NaOH tadi dengan larutan aluminium sulfat tadi atau Al2SO4 3 kali ke dalam sampel abu sekam tadi. Jadi dicampurkan ke dalam sampel tadi, sehingga ketika sudah dicampurkan, sehingga pengampuran itu harus dilakukan, diaduk terus sampai dengan bagaimana NaOH dan Al2SO4 3 kali itu natrium hidroksida itu bisa bercampur dengan abu sekam padi. Kemudian langkah berikutnya itu memanaskan dengan penanas air sambil diaduk di setiap gelas kimia yang berisi sampel. Jadi sementara dipanaskan itu diaduk terus, dan ini tujuannya agar si sampel bisa bercampur dengan rata dengan natrium hidroksida dan Al2SO4. Kemudian ketika dipanaskan, dipindahkan larutan sampel yang diketahui tadi itu ke gelas arloji. Jadi nantinya ada 3 gelas arloji disediakan untuk tempat sebagai wadah dari 3 sampel yang sudah dicampur dengan NaOH, natrium hidroksida dengan Al2SO4 3 kali. Kemudian memasukkan sampel tadi ya ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius hingga dimana sampel tersebut bisa kering. Jadi tujuannya dipanaskan ini agar kadar air yang ada pada sampel itu bisa sangat minimal ya, sangat minimum. Dalam artiannya tujuan dari pemanasan ini agar kadar air dalam ini bisa terminimalisir ataupun bahkan hingga kering seperti itu. Untuk hasil setelah dimasukkan ke oven dan sudah dipanaskan, dan ada 3 bentuk ya, dan terbentuklah 3
macam dari zeolit ya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di slide PPT saya. Di sini ada 3 slide, 3 slide ya. Di sini dari 3 slide ini berbeda dalam bentuknya, dalam kekentalannya, dalam bentuk ada yang kristalnya, ada yang serbuk, dan itu berbeda karena dengan adanya pencampuran NaOH yang berbeda-beda, yang divariasikan dengan berat NaOH yang berbeda-beda. Dan di situ ada 10 gram NaOH, ada 8,75 NaOH, dan 7,5 gram NaOH. Jadi ini mengakibatkan atau mempengaruhi hasil dari proses yang dilakukan tadi, sehingganya bentuk ataupun komposisi ataupun tampilan dari hasil dari zeolit itu berbeda. Ada yang lengket dan ada yang tidak lengket seperti itu. Kemudian itulah prosedur kerja, dan sehingga dari adanya prosedur kerja itu kita dapat menyimpulkan bahwa dari percobaan dapat dibuktikan bahwa zeolit dapat disintesis dari abu sekam padi dengan penambahan KOH. Selain KOH seperti di percobaan tadi itu adalah NaOH, intinya adalah senyawa yang bersifat alkali atau bersifat basa. Jadi selain KOH itu NaOH seperti dalam percobaan tadi, dan Al2SO4 3 kali. Dan secara definisi, zeolit adalah sekelompok mineral yang dihasilkan dari proses hidrotermal. Proses hidrotermal itu pada saat dilakukan ionisasi tadi, yaitu pemanasan, itu merupakan suatu bentuk hidrotermal yang dimana pada batuan beku basah. Selain itu, zeolit dapat disintesis dari abu sekam karena memiliki kandungan yang banyak. Jadi dari abu sekam tadi itu memiliki banyak kandungan ataupun komposisi yang sama dengan sama dengan zeolit seperti itu. Jadi jika kita ingin menciptakan zeolit atau ingin mensintesis zeolit, maka kita tidak perlu jauh-jauh, kita tinggal bagaimana memanfaatkan abu sekam padi sehingga kita bisa mensintesis abu sekam padi menjadi zeolit seperti itu. Mungkin cukup, terima kasih. Itulah gambaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.